Hello movie lovers, welcome back di Ini Movie Channel. Movie lovers, gimana? Masih penasaran gak dengan kelanjutan alur film Bahubali yang pertama? Wah, rugi banget dong kalau kalian gak nonton sampai selesai karena ceritanya seru banget. Nah, kali ini aku bakalan bawakan alur cerita film Bahubali yang kedua. Dalam film Bahubali 2 ini, ceritanya melanjutkan kisah kerajaan Mahishmati dan calon rajanya Amrenda Bahubali yang diceritakan oleh Katapa pada Mahendra Bahubali atau Siwa putranya. Nah, jangan lupa siapkan cemilannya karena kita akan masuk ke alur ceritanya. Tapi jangan lupa terus dukung Ini Movie Channel dengan klik tombol subscribe, like, dan share. Peperangan antara kerajaan Mahishmati dan kerajaan Kalakeya telah usai. Bahubali dan Baladev telah menunjukkan kemampuan mereka berdua. Karena Bahubali lebih melindungi dan menyelamatkan rakyatnya, maka Sivagami memilihnya untuk menjadi raja. Rakyat pun bahagia dan menunggu datangnya pelantikan itu. Tapi hari Raksas Ustav yang hanya 24 tahun sekali dirayakan pun tiba, di mana merupakan kebiasaan dari kerajaan menjalankan ritual membawa api di jalan. Dan dalam hutan, Ibu Suri Sivagami berjalan kaki tanpa alas kaki ke kuil Mahadev, membawa api di kepalanya untuk membakar raksasa, di mana ia berjalan kaki tanpa alas kaki dan tidak boleh berhenti meski apapun yang terjadi. Namun tiba-tiba beberapa gajah memberontak dan rakyat pun lari ketakutan. Sementara Sivagami tetap berjalan, Katapa sibuk menyelamatkan rakyatnya. Untungnya Bahubali datang dan mengendalikan gajah-gajah itu, sehingga Sivagami pun berhasil membakar raksasa itu. Bahubali benar-benar sangat menyayangi ibunya Sivagami. Apalagi saat Sivagami sakit, dia benar-benar merawat ibunya dengan sangat baik. Karena itu Sivagami sangat menyayanginya. Tapi di balik kebahagiaan rakyat dan kebijaksanaan Sivagami dan Bahubali, suami dan anaknya menyimpan amarah yang mendidih dalam tubuh mereka sehingga berpikir untuk membunuh Sivagami. Hari penobatan Bahubali menjadi raja semakin dekat. Karena itu Sivagami memintanya untuk keluar istana melihat keadaan rakyatnya. Bersama dengan Katapa, perjalanan mereka pun berdua dimulai. Sementara mereka berdua mengembara di istana, Sivagami sedang memberikan hadiah berupa beberapa ekor gajah dan istana yang sedang dibangun untuk Bala. Tapi dengan sedikit sindiran halus ia pun menolak. Bala berkata jika ia menerimanya maka ia merasa direndahkan. Hal itu membuat Sivagami sangat kaget. Sementara itu saat Bahu dan Katapa di pedesaan, tiba-tiba rombongan dari kerajaan Kutal lewat. Saat itulah Bahu melihat putri cantik dalam tenda itu. Apalagi saat para perampok datang dan menyerang mereka. Mata Bahu tak lepas dari setiap gerakan sang putri cantik itu yang sedang melawan perampok. Bahkan saat Bahu dan Katapa diam-diam membantu mereka di dalam hutan, Bahubali masih saja terus terbayang-bayang kecantikan sang putri sambil terus melawan para perampok itu. Bahkan saat Katapa meminta senjatanya untuk melawan para perampok, Bahu masih saja asik dengan lamunannya. Setelah perampok-perampok itu diberes, para warga pun berterima kasih pada pertolongan sang putri Devsena. Putri Devsena pun berkata pada Katapa dan Bahu kalau mereka bodoh bersembunyi di belakang wanita. Katapa dengan berpura-pura meminta maaf untuk keponakannya yaitu Bahu kalau sebenarnya dia memang bodoh dan tidak bisa bekerja dengan benar. Karena itu keluarganya pun mengusirnya. Katapa pun meminta jika Putri Devsena mau mengajarkan sesuatu pada Bahu, maka mereka akan berhutang budi seumur hidup. Karena itu Putri Devsena membawa Katapa dan Bahubali ke istana Kuntal sebagai seorang paman yang polos dan keponakan yang bodoh. Keesokannya di kerajaan Kuntal, terlihat Putri Devsena selalu gagal dalam memanah dengan dua anak panah sekaligus. Sementara itu, Bahu yang berpura-pura bodoh akan diajarkan menggunakan pedang oleh si Kumar yang sebenarnya orangnya itu penakut, bodoh. Jangankan berkelahi, menggunakan pedang saja dia tidak bisa guys. Seperti saat ini, dia nggak bisa membelah kayu dengan pedangnya. Devsena yang melihatnya hanya tersenyum, tapi Bahu terus memperhatikan Putri sambil ikut memegang pedang yang digunakan Kumar membelah kayu. Dan Kumar pun terheran-heran karena kayu itu tiba-tiba terbelah. Katapa langsung memuji kehebatan Kumar. हाथी जैसी शक्ति, शेर जैसी गरज। प्रभु, तुम हमें पसंद आए। Saat malam tiba, Putri mendatangi Kumar untuk memintanya kembali membelah kayu karena ia ingin melihatnya secara langsung. Tapi saat akan membelahnya, Katapa dan Bahu datang dan berkata kalau mengulangi pekerjaan yang sama di waktu malam hari itu tidak baik. Putri kemudian dengan sedikit kesal berkata pada Kumar kalau esok pagi mereka akan berburu babi yang merusak tanaman dan menyuruhnya untuk membawa Bahu juga. Tapi keesokannya beberapa kali Kumar yang berhasil memanah babi-babi itu yang membuat heran Putri Devsena. Tentu saja
saja itu bukan Kumar sendiri yang melakukannya, melainkan bantuan Bahubali yang tanpa Kumar sadari. Selesai berburu, Putri Devsena berkata kalau dia curiga dengan kepolosan Katapa dan sandiwara yang dilakukan oleh Bahubali. Tapi saat dia akan mendekati Bahu, kakinya tiba-tiba terpeleset. Bahu langsung menahannya dengan memegang perutnya. Putri Devsena memegang tangan Bahu dan berkata kalau ia mengenali tangan seorang prajurit yang biasa memegang senjata. Karena itu Putri ingin mengujinya dengan mengirimkan kerbau. Tentu saja Bahu pura-pura lemah demi cintanya dan berhasil pura-pura kesakitan karena diseruduk sama si kerbau tadi. Sementara Katapa terus saja pura-pura khawatir dan membuat Siwa agar lebih dekat dengan si Putri Devsena. Bahkan Katapa berhasil membuat Putri Devsena menyanyikan lagu Nina Bobo untuk Bahubali. Sementara itu di istana Mahishmati, diam-diam ternyata Bala memata-matai pergerakan Bahu dan Katapa guys. Ia juga tahu kalau Bahu sekarang ini sedang bersandiwara di kerajaan Kotal dan sedang mendekati Putri Devsena. Karena itu sifat liciknya pun timbul. Mengetahui ibunya Shivagami tidak tahu kalau Bahu mencintai Putri Devsena. Bala pun membuat ibunya berjanji melamar Devsena untuk dirinya. Shivagami kemudian mengirimkan banyak harta sebagai lamaran untuk Putri Devsena. Tapi saat surat lamaran itu dibacakan, Katapa mengira kalau lamaran ini diperuntukkan untuk putranya Bahubali. Mengingat sebelum mereka meninggalkan istana, Shivagami berkata dia akan mencarikan istri untuk Bahubali. Dia tidak tahu kalau yang dimaksud adalah Bala. Namun karena si petugas ini menyerahkan hadiah seserahan lamaran itu sambil menghina keluarga kerajaan Kuntal, maka Devsena pun menolaknya dengan emosi. Dan hal itu membuat Shivagami murka, kemudian memerintahkan untuk menyampaikan penangkapan Devsena kepada Bahu. Tapi saat malam tiba, Bahu merasakan kerajaan Kuntal dalam masalah. Benar saja, saat ia akan menemui Putri Devsena, musuh menyerang. Kumar yang ketakutan tiba-tiba diberikan pedang oleh Bahu untuk melindungi para wanita. Bahu berkata kalau Kumar pasti bisa. Benar saja, meski di awal Kumar terluka, pada akhirnya dia berhasil membunuh musuh. Sementara itu sang putri kaget saat melihat Bahu yang tiba-tiba muncul dengan keahliannya dalam memanah dengan 4 mata panah sekaligus. Bahu dengan singkat mengajarkan cara memanah dengan 4 mata panah sekaligus pada Devsena, dan mereka berdua pun dengan kompak memanah para musuh. Ternyata di luaran istana ada ratusan musuh yang siap menyerang kerajaan Kuntal. Melihat itu, Bahu memanfaatkan kerbau dengan tanduk berapi yang lewat untuk melawan musuh dan mengikatkan tali pada kerbau-kerbau itu untuk menjemur tanggul air hingga jebol, dan musuh pun dapat dihempaskan dengan air. Kumar meminta maaf karena tak mengenali dirinya. Raja kemudian berterima kasih dan bertanya siapa sebenarnya Bahubali. Tapi Katapa berkata itu tak penting. Mereka datang hanya untuk meminta sesuatu, bahwa keponakannya jatuh cinta pada Putri Devsena. Tentu saja raja sangat senang. Tapi tiba-tiba seekor burung membawa surat datang dengan perintah untuk menangkap Ratu Devsena. Ini membuat Devsena marah kepada Bahu dan memukulkan api ke dada Bahu yang membakar bajunya. Katapa kemudian memberitahukan kalau dia adalah calon Raja Mahishmati, putra kesayangan ibu Shivagami. Dia adalah sang pemberani Amarenda Bahubali. Sontak semua langsung bersujud memberi hormat. Bahu berkata kalau ibunya Shivagami tidak pernah salah. Jika dia melakukan sesuatu, pasti ada niat terselubung di dalamnya. Devsena kemudian berkata bahwa dia siap untuk ikut bersama dengan Bahu sampai dia mati, tapi bukan sebagai tawanan. Karena itu dia berjanji dia akan melindungi kehormatan sang Putri Devsena. Keesokannya Bahu dan Putri Devsena bersiap untuk berangkat berlayar menuju Mahishmati. Tapi apa yang terjadi saat mereka tiba di hadapan Ibu Suri Shivagami? Saat itu Putri meminta maaf atas penolakan lamaran sebelumnya pada Ibu Shivagami, dan maafnya pun diterima. Namun Shivagami murka saat memerintahkan Putri Devsena untuk mendatangi calon suaminya, karena yang Devsena datangi adalah Bahu dan bukan Bala. Sementara yang dimaksud Shivagami adalah Balaladev. Katapa baru paham kalau ada kesalahpahaman di sini. Tapi Shivagami tak mau tahu. Dia berkata kepada Bahu kalau dia telah berjanji untuk menikahkan Bala dengan Devsena. Tapi Putri menolak dan membuatnya akan ditahan. Namun Bahu melindunginya. Ini membuat Shivagami kaget. Apalagi Bahu berkata kalau ibunya telah salah karena tidak mau bertanya dulu kepada Devsena siapa yang akan dinikahinya. Dengan hasutan dari suami Shivagami, Shivagami pun berkata kepada Bahubali untuk memilih antara menjadi seorang Raja Mahishmati atau menikahi Devsena. Lalu, siapa yang akan dipilih oleh Bahubali? Semua masih misteri. Dan jawabannya ada di part 2. Thank you for watching. Bye-bye.